iya 2 kali keguguran. Terus ya udah saya izin suami untuk 19-18 lah sekitar tahun itu. Jadi mau nggak mau saya harus mencari kesibukan di mana saya bisa bekerja sambil ngurus anak. Akhirnya tahu gitu, akhirnya anak saya divonis ADHD, ya mau nggak mau ya udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kali ini kita di luar ya, teman-teman ya. Jadi kita mencoba obrolan komplek namanya. Obrolan komplek ini momen baru. Saya akan coba menggali kira-kira di komplek ini, khususnya di Citra, umumnya di komplek ya, di luar sana, kira-kira punya cerita apa yang menarik untuk kita gali. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua ya, Ibu ya. Jadi saya dan mohon maaf Ibu siapa? Yaya. Ibu Yaya. Ibu Yaya tuh memang masuk ke kontak saya ya di kami. Ya, mudah-mudahan apapun ceritanya yuk kita dengerin. Sekarang saya mau tanya Bu, kira-kira latar belakang Ibu bagaimana? Kalau sebetulnya saya ibu rumah tangga biasa aja kayak yang lain yang masih kayak ibu-ibu kompleksan yang lain. Cuman secara pendidikan juga sama, mungkin S1 dengan latar belakang saya sebagai S1 ekonomi ya, sarjana ekonomi. Cuman memang sebelum nikah sampai saya menikah di awal pernikahan saya memang masih kerja di kantor sebagai accounting. Terakhir kerja di kawasan Roximas, itu sebuah perusahaan konsultan keuangan, saya di situ gitu. Cuman memutuskan resign karena pertama waktu itu saya keguguran ya, 2 kali keguguran setelah menikah. Itu anak pertama atau? Anak pertama kedua. Dua-duanya? Iya, 2 kali keguguran. Terus ya udah saya izin suami untuk resign, oke saya resign. Setelah resign alhamdulillah dikasih kehamilan yang ketiga dan itu selamat. Cuman ternyata anak saya lahir dengan keadaan berkebutuhan khusus. Oke, mohon maaf kalau boleh saya tanya Ya. Berkebutuhan khususnya seperti apa? Ya, anak saya itu ADHD. Apa itu ADHD? Mungkin ADHD teman-teman itu, belum jadi ada tahu. attention deficit hyperactive disorder. Jadi gangguan dia speech delay, lama bicara, terlalu hiperaktif dan susah fokus. Oke. Jadi diperlukan penanganan yang lebih daripada anak seumurannya, terapi bolak-balik rumah sakit. Jadi mau nggak mau saya handle sendiri tanpa ada ART. Oke. Mohon maaf Bu, ini udah nyala belum Bu ya? Udah tahu Pak? Cek. Oh ya sudah. Oke lanjut. Mohon maaf untuk memastikan saja. Iya. Oke terima kasih. ADHD ya, itu anak ketiga ya? Sebenarnya anak pertama kehamilan ketiga. Anak pertama kehamilan ketiga. Untuk total anak saat ini berapa Bu? Ada 2. Oke. 4 kali hamil, 2 kali selamat. Alhamdulillah. Berarti yang divonis itu gimana ceritanya Bu? ADHD itu gimana ADHD ceritanya? Itu, jadi ketawanya itu ketika umur 18 bulan ya. Jadi 18 bulan anak saya tuh punya perkembangan yang nggak sama dengan anak yang lain gitu. Belum bisa ngomong sepatah kata pun belum bisa. Kemudian saya bawa ke dokter anak. Waktu saya masih di Ciputat ya, saya masih stay di Ciputat. Saya bawa ke Fatmawati di rumah RSUP ya, rumah sakit Fatmawati. Saya situ kemudian dari beberapa cek yang melelahkan sempat divonis autis juga. Cuman finally akhirnya anak saya dipastikan ADHD. Oke, itu divonis di umur 18 bulan ya? Kalau dari awal saya periksa 18 bulan sih Mas, cuman setelah dapat vonis itu sekitar 2 tahun lebih lah, 2 tahun 3 bulan. Karena itu kan panjang ya untuk dapatkan diagnosis itu. Oke, dan sekarang bagaimana kondisinya Bu? Alhamdulillah seperti yang bisa dilihat, untuk bicaranya masih jauh dengan teman-teman yang lain, cuman dia sudah bisa berkomunikasi sedikit-sedikit sih, cuman belum, kalau disamain sama anak-anak seumurannya belum, dia masih jauh dengan komunikasi yang masih terbatas. Bahkan sama adiknya yang beda 3 tahun mungkin lebih lancar adiknya. Kalau adiknya itu normal ya berarti ya? Alhamdulillah. Iya. Berarti cuma si kakaknya abangnya. Normal, adiknya aja yang ADHD ya? Abangnya. Abangnya. Oke. Iya. Itu gimana Bu? Setelah divonis dari dokter, gimana
perasaan ibu? Ya, kita tahulah semua orang tua pasti pengennya anaknya normal ya, nggak ada yang sesuatu yang istimewa. Cuman mau gimana lagi gitu. Saya termasuk ibu yang harus menerima itu. Dan mau nggak mau saya nggak boleh egois meneruskan karir saya sebagai accounting gitu. Hal yang saya inginkan dari dulu. Mau nggak mau saya harus di rumah stay menghadapi anak dengan suami saya. Dulu masih kerja di perusahaan kontraktor. Gitu. Jadi saya harus menghandle sendiri mau nggak mau gitu. Itu tahun berapa, Bu? Itu sekitar tahun 2019, 18 lah, sekitar tahun itu. Jadi mau nggak mau saya harus mencari kesibukan di mana saya bisa bekerja sambil ngurus anak. Terus memutuskan untuk sudah saya fokus ke anak itu umur berapa, Bu? Di umur berapa anak? Ya setelah akhirnya tahu gitu, akhirnya anak saya divonis ADHD, ya mau nggak mau ya udah saya di rumah aja gitu. Dulu sempet pengen balik kerja lagi gitu ya, karena emang saya udah dari 10 tahun saya berkarir di kantor dengan berbagai posisi gitu. Saya pengen balik lagi dengan kehidupan kantor, tapi mau gimana lagi gitu. Posisinya berarti udah lumayan middle apa udah di? Udah di chief. Oh, chief. Ya, di chief accounting ya. Berarti mencoba untuk mengurus anak ya berarti ya? Mau nggak mau kembali ke tugas sebagai ibu gitu. Oke. Terus setelah memutuskan tuh masih di Jakarta atau sudah sama orang tua atau bagaimana, Bu? Kalau saya orang tua di Jawa saya ya. Mertua saya di Ciputat. Jadi waktu itu saya masih tinggal stay di Ciputat juga gitu. Jadi saya udah ngontrak sendiri, nggak sama mertua. Dan mau nggak mau saya harus mengurus sendiri gitu, nggak ada bantuan siapapun gitu. Oke, berarti sendiri ya? Iya. Karena suami kan kerja ya di kontraktor waktu itu ya. Dan harus namanya kontraktor ya Mas, kan harus pindah ke pulau mana, pindah ke mana. Iya, oke. Memutuskan keluar dari Ciputat artinya itu kontrak atau bagaimana? Tinggal sama mertua ya kalau itu ya? Iya, jadi kita tuh sebetulnya udah 8 bulan kita menikah, kita udah pindah-pindah sih sebetulnya, pernah di Ciracas karena suami kerja di Ciracas gitu. Kembali lagi ke Ciputat. Suami kantor ada di Jakarta Pusat di Selipi itu. Terakhir cuman waktu pas corona ya, tahun 2020. Itu suami harus pindah tugas ke Sulawesi. Di Toraja, di Makassar, Sulawesi Selatan lah ya. Keadaan Jakarta waktu itu full COVID. Jadi saya putuskan untuk pindah sementara di tempat ibu saya di Pati. Karena kasus COVID Pati dulu nggak sekeras Jakarta gitu. Kemudian tahun 2021 suami saya memutuskan, karena kita nggak enak nih LDRan terus. Dari Jakarta saya di mana, suami saya di Sulawesi bolak-balik, dan suami saya tuh harus mobile gitu ya, dari kadang di Makassar, kadang di Palu, kadang di Toraja. Gak enak gitu LDRan dengan kita punya anak yang seperti itu. Akhirnya mau nggak mau kita harus mengambil keputusan dengan uang yang ada, dengan tabungan yang ada, kita harus tinggal satu bareng lagi dengan keadaan mengasuh anak kita yang seperti itu. Tahun berapa itu, Bu? 2021. Baru 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu. Kemudian saya punya om di Medland ya, tinggal di Medland. Kemudian suami nyari yang enaknya nih tinggal di mana nih, dengan perumahan yang masih murah. Kebiasaan kita tinggal di daerah Jakarta yang masih mahal. Di akhirnya suami cari-cari, nemulah di Citra Indah ini. Oke. Terus berarti di Citra itu 2 tahunan lah ya? Iya, hampir 2 tahun ini. Dengan kondisi suami dan ibu dan anak-anak lah ya. Jadi gimana rasanya? Seneng lah ya Mas ya. Kita terbiasa LDR ya, ramai gitu. Seneng ya udah, kita balik lagi kayak normal aja, keluarga normal gitu. Oke. Terus sama ini Bu, kalau misalnya sekarang kan ibu berarti ibu rumah tangga. Iya, tugas utama. Kesehariannya seperti apa Bu, ibu? Iya, kalau dibilang ibu rumah tangga full juga nggak juga ya sebetulnya. Saya pertama saya juga blogger AdSense. Saya dapat pendapatan dari iklan blogger juga, dari tulisan yang saya tulis.
Saya juga ghostwriter, content writer, script writer, copywriter. Apa bedanya ghostwriter, copywriter sama yang tadi Ibu sampaikan? Kalau hampir sama sebetulnya Mas ya. Kalau copywriter kan copywriting. Jadi saya tugasnya itu membuat tulisan untuk menjual produk-produk, lebih ke hard selling. Tulisan. Buku ya? Bukan, itu untuk kayak apa ya Mas ya, kayak mungkin kayak di konten sosial media, cuman tulisan yang untuk menjual, tulisan-tulisan copywriter. Oke, copywriter. Oh, copywriter ya. Jadi kalau misalnya saya punya produk, tolong pasarkan gitu. Nah, itu copywriter. Ya. Oke, terus selanjutnya? Kalau ghostwriter itu kita menulis untuk orang lain. Jadi misalnya gini, Mas pernah misalnya baca novel kan, ada tuh tulisannya siapa gitu kan. Sebenarnya nggak semuanya dia tulis sendiri. Ada dia cuma nama doang di situ. Padahal untuk penulisannya tuh saya yang nulis. Dia cuma punya kisah nih. Saya punya kisah nih Mbak begini. Tolong dituliskan novelnya. Nah, saya nulis. Cuman ketika launching jadi ebook, jadi buku, lah itu hak copyrightnya saya serahkan ke dia. Oke, itu ghostwriter. Ya, ghostwriter. Terus selanjutnya? Kalau scriptwriter itu kayak lebih ke kayak apa ya, menulis cerita film pendek. YouTuber gitu kan. Oke, YouTuber gitu. Itu scriptwriter. Saya pernah menulis beberapa itu. Kalau Ibu ngejualnya di mana? Saya pasarkan aja Mas. Saya buat website namanya ahlikonten.com gitu. Website marketing aja gitu. Iya. Cuman ada konektivitas juga ke beberapa, misalnya kayak SEO spesialis gitu. Kayak website yang butuh tulisan aja, namanya website kan butuh tulisannya. Iya, betul. Ya, saya kerjasama sama mereka. Ada link aja. Lebih ke karakter ya, atau apa, tulisan ya? Iya. Kalau untuk kontennya, kalau video gitu? Enggak. Belum ya? Saya hanya menyediakan naskah. Sebatas naskah aja sih gitu. Okay. Untuk kayak mananya saya serahkan ke videografer. Oke, jadi teman-teman yang ibu-ibu komplek ya biasanya punya salah satu potensi untuk tadi yang sampaikan Ibu Yaya, bisa copywriter, ghostwriter, dan mungkin jualnya kemana sih Bu? Oh gitu, jualnya. Selain punya web, tadi kan Bu Yaya bilang punya web, kira-kira jualnya kemana? Misalnya kadang kan ada dulu seminggu mungkin lebih gencarnya, wah kayaknya di mana nih yang menjualnya. Ini kan orang-orang pusingnya kan menjualnya sebenarnya. Gimana triknya itu? Sebetulnya gini ya, saya yakin kok setiap orang itu punya sesuatu something yang bisa dijual, tapi nggak ngerti ngejualnya gimana gitu. Kayak sebenarnya kemampuan saya menulis gitu. Cuman kalau sementara saya ngejualnya di mana, yang pertama itu tadi saya buka website marketing gitu. Terus kedua saya gabung di grup. Di grup misalnya kayak grup WordPress atau grup-grup website ya, atau mungkin grup kayak web developer. Nah, saya tawarkan di situ. Kemudian ada ini juga kayak mulut ke mulut gitu. Jadi orang pernah pesan ke saya, dia sarankan ke temannya gitu. Cuman kalau untuk pemain pemula saya sarankan ke grup aja sih. Grup apa, kayak misalnya Facebook gitu ya? Ya, grup Facebook tuh banyak gitu. Oke. Menjanjikan nggak sih sebetulnya? Kenapa? Menjanjikan nggak sebetulnya? Kalau dibilang menjanjikan, gini ya Mas, saya udah 2 tahun ini membiayai hidup dari hanya menulis. Dari Alhamdulillah. sampai anak sekolah, daftar biaya sekolah, sampai semuanya kita biayain dari menulis. Alhamdulillah. Jadi saya nggak tahu menjanjikan atau enggak. Woi, mantap. Ada buktinya tuh. Saya udah ngeliat tuh anaknya tuh. Sekolah di mana anaknya Bu? Yang sekarang? Di Cemara aja sini, di STK Ananda. Cemara. Oke, Cemara Iya. ya. Oke, baik. Oke. Terus Bu, kira-kira sebagai pemula nih, tadi kan Ibu sampaikan ke grup-grup Facebook. Bagaimana how to menulisnya tuh? Gimana tuh triknya? Iya. Saya ceritakan gimana saya bisa menulis ya Mas, sebetulnya itu. Karena relate banget gitu. Kalau dibilang saya menulis awal itu belajar dari guru, enggak loh. Saya tuh bisa menulis awal karena sebetulnya dari SMP saya tuh udah dapat penghasilan dari menulis. Waktu itu
saya ya namanya jatuh cinta pertama ya, cinta pertama yang tertolak mungkin atau nggak bisa terkatakan gitu. Akhirnya saya menulis, saya punya hayalan, saya tulis, saya kirim ke media cetak, dimuat, saya dapat uang. Itu pengalaman pertama ya? Ya, itu saya bisa menulis. Tahu Sadar gitu. SMP? Ya SMP. Oke, selanjutnya? Iya, karena saya sadar, saya menulis. Akhirnya SMA saya sempat ikut ekskul gitu. Tapi waktu SMA saya nggak terlalu banyak ekspos saya punya hobi ya. Karena saya tuh bersekolah di SMA yang tingkat persaingannya tinggi. Jadi mau nggak mau saya harus fokus ke akademik gitu. Lanjut kuliah, saya kuliah di accounting, nggak ada hubungannya sama menulis. Cuman waktu itu setiap saya kuliah, saya selalu suka nulis makalah. Saya suka nulis skripsi, bahkan skripsi saya dari otak saya sendiri, saya buat sebuah konsep jadilah skripsi gitu. Skripsi orang pernah buatin nggak? Pernah. Pernah, itu dia. Lagi-lagi itu ghostwriter. Itu nama ghostwriter. Skripsi saya kerjain makalah, bahkan proposal bisnis mas saya kerjain. Oke. Proposal bisnis yang orang punya ide buat bisnis tapi nggak tahu gimana caranya, saya buatin proposalnya. Gitu. Karena saya punya basic di ekonomi kan, ekonomi dan bisnis kuliah saya. Gitu. Accounting ya? Iya, accounting. Oke. Terus tadi kan sudah diceritakan terkait dengan bagaimana mau mulainya nih. Iya. Mulai dari hayalan atau gimana? Jadi kan nggak hanya, jadi kalau kita mau walaupun itu hobi ya, saya bilang walaupun hobi, nggak hanya bermodalkan bakat loh. Karena apa? Persaingan luas sekarang itu. Banyak penulis-penulis muda yang sekarang bermunculan di platform-platform kan, baca novel itu kan banyak. Wattpad, KBM, Vizo, bahkan yang diangkat menjadi film kan udah banyak. Berarti nggak mau kita punya persaingan. Lah gimana cara menanggapi persaingan itu? Saya bilang pertama selain punya bakat kita harus belajar gimana tulisan itu Menarik. Nggak cuman menarik, perkembangan tulisan, gaya tulisan setiap masa berkembang loh mas, gitu ya. Jadi kita bandingkan tulisan berita zaman tahun 60 atau tahun 70 sama tulisan berita yang sekarang berbeda gitu. Mau nggak mau kita harus belajar. Cara belajar yang terbaik sebetulnya bukan dari guru menulis nih, saya bilang nih ya, membaca. Nah, membaca ya, ini menarik sebenarnya Bu Yaya. Iya. Saya melihat anak-anak saat ini tuh minat membacanya itu sudah turun ya. Ya. Itu pertanyaan saya, apa penulisnya jarang atau memang dari anaknya atau gimana kalau menurut? Kalau saya bilang nih garis bawah ya. Kalau sebetulnya secara realitas saya lihat ya sebagai penulis gitu aja, saya amatin. Bukan minat bacanya yang turun. Sebenarnya minat baca tuh justru meningkat, tapi energi bacanya yang rendah. Nah, jadi ketika orang membutuhkan sesuatu, misalnya mas nih butuh sesuatu nih, contoh informasi, cara memutihkan wajah, apa yang dilihat, buka Google, ketik kata kunci, tek, langsung dapet kan. Nah, kenapa? Mereka lebih memilih mencari informasi tuh yang singkat, jelas, padat, to the point, langsung informasi yang diinginkan, bukan membaca buku gitu. Sebetulnya kalau dibilang minat baca rendah, enggak juga, tinggi sekarang, apalagi dengan beberapa informasi di media sosial ya. Minat baca mereka tinggi, cuman energinya saja yang rendah. Makanya nggak salah kalau toko buku Gunung Agung tutup. Kenapa? Karena jarang orang yang mau baca buku sekarang. Lebih ke cepat aja internet gitu ya. Berarti lebih ke praktis ya. Iya, Cuma kan kalau bedanya kan kalau kita memahami literasi secara utuh dengan yang tidak kan beda ya. Banget bedanya. Itu dia. Artinya salah paham nih. Misalnya kadang kalau saya analogikan ada sebuah gajah, saya pegang buntutnya. Nah, buntutnya itu saya berasumsi gajah itu kecil karena saya pegang buntut. Iya, bener banget. Nah, harusnya kan kalau orang membaca kan harus melihat semuanya ya. Nah, ada latar belakang di situ. Nah, oke. Ini bagaimana meningkatkan energi baca? Nah, ini dia. Kalau saya bilang ditanya bagaimana meningkatkan energi baca, ke saya sendiri baca bukan sebuah hobi, tapi baca adalah kebutuhan. Saya bilang membaca itu, bahkan seorang ibu rumah tangga seperti saya butuh baca gitu. Minimal saya baca 6 buku lah dulu itu, 6 buku dalam 1 bulan. Oh, masa sih sampai sekarang masih baca?
saya baca, dan kebetulan memang saya beberapa kali ada buku gratis dari Kick Andy ya Mas, dari Metro TV. Saya sering tuh dikirimin kayak gitu tuh. Ya saya baca gitu. Kalau nggak ada waktu buat ke toko buku karena akses ini jauh ya, ke Citra Indah Iya, betul. jauh banget. Nah, ini mudah-mudahan buat developer denger Ya. ini, warga-warga juga ya, mudah-mudahan Ada ke depannya. deh. Cuman saya beberapa kali keliling ada tuh penyewaan komik, buku masih ada tuh Iya, kayaknya ada. yang di kompleks itu ya, dekat Masih ada. komplek dekat situ ya. Ada Iya, sih, saya iya. juga ngelihat sih. Cuman kalau saya harus membaca buku, saya pilih e-book. Minimal gini Mas, saya nggak hanya praktis to the point gitu, saya baca latar belakangnya dulu kan gitu, prolognya apa sehingga menjadikan teori seperti ini seperti apa gitu. Dan buku yang kalau saya jujur sih saya suka karena saya nggak cuman hobi, sebenarnya dari kecil saya tuh tipe orang yang nggak bisa dijelasin. Saya tuh sekolah, gurunya secerdas apapun mengajar saya nggak bisa, nggak paham. Karena saya tipe orang yang linguistik verbal cara belajarnya. Oh iya, betul tuh, saya pernah belajar Ya. tuh. Saya Iya, nggak iya, bisa. oke. Diajar orang itu nggak bisa. Sampai sekarang saya pengen memahami sesuatu, saya baca buku. Kuliah saya dapatkan, saya baca buku. Gitu. Saya dapatkan semuanya dari membaca buku. Makanya saya bilang, saya harus meningkat, mau nggak mau saya harus energi baca saya tinggi karena saya butuh, gitu ya. Berangkat dari kebutuhan ya. Iya, karena saya butuh baca gitu. Ditambah lagi profesi saya penulis. Gimana saya menulis kalau saya nggak membaca? Nah, kosakata ya. Nah harus gitu. Oke, baik Bu. Mulai memahami. Jadi untuk teman-teman kalau ada minat untuk menulis digali aja, digali supaya bermanfaat lah, minimal buat keluarga Iya, lah. Jadi ada beberapa ibu-ibu cemara itu kemarin sempat tanya ke saya ya, gimana sih pengen nih belajar nulis gitu. Karena saya tuh kalau di rumah seharian, kalau anak-anak selesai, udah saya baca novel nih, novel online ya di Vizo itu. Kayaknya pengen nih kontribusi ke novel, nulis novel kayaknya asik gitu. Saya tuh sempet pengen sih, cuman kalau belajar menulis nggak bisa sambil nggak bisa cuman 5 menit seperempat jam itu nggak bisa ya, harus panjang, long time gitu. Jadi saya pengen sampaikan aja sebetulnya belajar menulis otodidak itu kembali lagi membaca. Kalau misalnya kita gini nih, ada sebuah novel kita baca, kita perhatikan dong di situ. Novel tuh apa sih gitu? Ada alur, ya ada alur cerita, ada penokohan. Ada tokoh antagonis, tokoh protagonis, semuanya tuh ada. Belajar di situ bagaimana memperlihatkan tokoh sebuah antagonis kayak mana, tulis seperti itu. Mudah sebetulnya Mas, cuman menggali ide aja. Kalau untuk pemula ibu-ibu sekarang mah apa sih yang lagi heboh tentang perselingkuhan? Nah, itu kan iya. tema-tema yang Iya. biasa. Perselingkuhan tuh dibenci, cuman ceritanya diminati lah Mas. Gitu ya. Iya, kalau saya nulis cerita selingkuh yang baca. Berapa? Lebih banyak kan trafficnya lebih tinggi? Daripada ini saya menulis beberapa genre ya, saya menulis tentang fiksi fantasi gitu, jarang yang baca Mas, paling bapak-bapak atau mungkin anak-anak muda. Cuman kalau nulis selingkuh, Masya Allah, Banyak yang baca. ibu itu padahal ya selingkuh tuh benci gitu. Tapi ceritanya dinikmati. Dinikmati dan diminati Nah ya. itu dia, saya bingung juga di situ sebetulnya. Oke, terus berarti kan ini trafficnya lebih banyak ke tematik perselingkuhan nih. Kalau secara kacamata Bu Yaya tadi ya. Kalau fiksi ya Mas ya. Iya, fiksi ya. Iya, Terus kalau bagaimana sih cara mengatur, maksudnya kan ibu rumah tangga kan harus tahu ya permasalahan rumah tangga, ngurus anak, itu gimana? Iya, kebetulan ya. Kalau gini, saya bilang saya menulis tuh nggak hanya sebatas fiksi aja ya Mas. Ya tulisan saya kebayang itu tulisan konten gitu loh. Konten di website. Cuman kalau kita bisa dari mana saya dapat ide kan? Nggak mungkin saya curhat kehidupan rumah tangga saya aja gitu. Kebetulan saya nggak tahu sejak saya bergabung di sebuah komunitas menulis tuh ada aja yang masuk ke inbox gitu, cerita tentang rumah tangganya, bagaimana. Kadang kalau saya ini menarik nih diangkat, saya minta izin, boleh nggak ini saya jadikan sebagai ide saya menulis. Kalau mengizinkan oke gitu. Tapi namanya si pengirim disamarkan atau? Iya jelas samar gitu. Apalagi kalau dibuat dalam bentuk novel ya Mas, otomatis itu hanya nama samaran, nama tokoh gitu. Oke, tapi ada yang pernah sampai ini nggak?
publish Nama? maksudnya bukan ini apa, karya-karya Ibu Yaya ini banyak kan di online nih jatuhnya kan. Saya lebih ke online karena oke. buku sekarang jarang baca. Oke, lebih ke situ ya. Iya, maaf nih, saya bukannya tapi saya ngomong realita aja dari teman-teman saya yang nulis buku. Emang kalau dijadiin sumber penghasilan agak nggak ada uangnya gitu mas. Gitu. Agak Karena kecil sekarang, agak kecil, iya. Sekarang gini, royalti penulis tuh cuma 5% Pak Mas. Royalti penulis buku cuma 5%. Oh, Bahkan oke. untuk menjual buku pemula itu sulit sekali. Kecuali kalau misalnya udah penulis-penulis, kita kenal Terelie. Wah, Terelia ya, kalau itu udah Arya Hirata, gitu. itu memang dia dari awal memang meniti ya. Iya, Ya, nggak dia langsung meniti. besar sih. Iya, saya kenal Bang Tere itu udah 10 tahun lebih saya kenal beliau gitu. Pernah kontak-kontakan sama Mbak Teri itu? Kalau ketemu di beberapa event menulis pernah. Cuman Bang Tere tuh pertama dia close ini ya, Oh, ini Bang Terelia ya? Iya, Oh, Terelia. sorry. Ya, oke, lanjut ya, aja. kalau secara pribadi beliau nggak terlalu expose pribadinya sih mas, foto aja nggak mau gitu ya. Jadi Cuman di balik layar ya? kenapa iya? Tapi dia bukannya di balik layar ghostwriter ya, dia menulis atas namanya sendiri gitu. Berapa novel dia 60 lebih gitu kali. Setahun bisa 5 novel dia keluar gitu. Produktif dia ya? Produktif banget beliau. Selain saya tahu kenapa beliau dosen UI juga, akuntan juga, karena dia juga accounting kan. Saya tahu, saya pernah di akuntan, jadi saya tahu beliau akuntan juga. Jadi ini selain produktif menulis, dia juga produktif. Dia sebagai finance gitu, sebagai finance konsultan. Oke, mungkin lebih lanjutnya bisa apa ya? Terus selanjutnya bisa cek lagi lah, maksudnya untuk biodata dari Bang Terelia ya, maksudnya bisa dicek lagi ya. Terus selanjutnya Bu, bagaimana mengatasi plagiat? Oh iya, plagiat ini benar-benar ini ya. Sebetulnya nggak susah mas. Di online sendiri tuh menyediakan ada beberapa tool yang untuk mendeteksi tulisan kita tuh sudah pernah dimuat atau belum, gitu. Contoh toolnya mudah, ada namanya SEO Small Tool. Kita tinggal aja taruh di tulisan itu, tinggal copy, pastekan di situ, nanti kelihatan sudah pernah dimuat atau belum. Ya kita pakai tool, nah tool plagiarism. Ada SEO Small Tool, ada One Text, ada apa lagi ya? Saya pakai 2 itu aja sih. Tapi kalau misalnya memang itu dari kita sendiri pribadi, saya yakin mau filter web apapun juga oke aja ya harusnya ya. Karena kan plagiat itu kan kalau memang itu murni dari dalam kita kan harusnya mau web apapun lolos ya harusnya ya. Karena kan plagiat itu kan copy paste sebenarnya dari orang lain kan. Jadi kalau kita ikut tulisan kita ya lolos plagiat gitu. Cuman memang ada beberapa kayak One Text itu dia cara mendeteksi plagiarisme bukan satu artikel gitu, cuman per kalimat gitu. Jadi mungkin ada yang nggak sengaja sama dengan website yang lain, itu udah kedetek gitu. Walaupun itu ibaratnya kita sendiri yang nulis, cuman kalau kalimatnya terlalu umum itu kedetek plagiat sama toolnya. Gimana bagi waktunya Bu? Oh, bagi waktu, ya ini. Alhamdulillah saya dikasih suami yang benar-benar mengerti. Suami saya juga penulis juga, editor juga sebetulnya. Oh, editor juga? Ya, saya menulis, suami yang edit sebetulnya itu. Kita bareng, bisnis bareng. Oh, berarti kerjasama yang baik ini ya? Kerjasama. Jadi sebelum publish, diedit dulu ya? Dulu yang ini, yang expose. Yang ini, yang edit. Karena sebetulnya saya sama suami tuh ketemu di sebuah namanya Forum Lingkar Pena. Kita aktivis di situ deh. Oh, berarti ini istri sama suami ini ya, satu bakat ya. Satu bakat, satu minat ya. Iya, satu bakat, satu minat. Kita bertemu di namanya grup Forum Lingkar Penang. Itu sama-sama kita masih kuliah di Semarang waktu itu. Suami saya di Undip gitu. Kita ketemu. Oh, lulusan Undip juga ya? Kalau saya bukan, saya swasta. Suami saya di Undip. Iya. Kita ketemu di Forum Lingkar Pena Semarang. Akhirnya ya begitulah, jodoh ketemu di situ itu. Jadi sekarang kita tahu kita bangun bisnis ini karena peluangnya, saya lihat peluang menulis online tuh lebar sekali ya, dan menjanjikan uang gitu. Jadi kalau saya kerja, ini siang saya kerja nih, suami saya yang Sorry bu, kerja itu
di rumah ya, berarti di rumah tangga ya. Berarti mulai bangun anak-anak. Iya, gitu ya. bangun tidur saya harus ya masak dulu, biasalah ya. Oke, Terus untuk apa? Setelah semua kerjaan saya selesai, suami saya mandiin anak-anak, urusan sekolah juga dia gitu. Saya kerja di depan laptop, udah kerja, saya selesai. Oke, tinggal ngedit, saya serahkan suami, baru saya ngurus anak. Oh, gantian ya? Iya, kerjasama. Jadi suami saya bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, saya juga bisa mengerjakan carian nyari duit gitu. Tadi menulis ya, tadi kita mulai dari mencoba untuk menulis. Ya. Memang kalau saya lihat berarti ini ya, kita coba dulu, mulai dulu ya. Ya, pokoknya mulai dulu. Gimana? Saya sering dapat pertanyaan, gimana Mbak caranya menulis? Ya nulis gitu loh. Gimana cara memulai menjadi penulis? Ya nulis. Nggak ada cara lain selain nulis gitu. Dan usahakan, saya bilang usahakan sehari, pokoknya jangan ada hari tanpa nggak menulis. Dalam sehari saya bisa menulis 5.000 kata. 5.000 kata itu kalau selembar itu 300 kata, berarti berapa ya? Berapa lembar saya nulis per hari? Ya, 15. Lumayan lah. Iya, sekitar 15 lembar ya. Itu dalam sehari saya menulis 15 lembar gitu. Jadi jangan langsung gini, saya pengen menulis hari ini dan hari ini saya pengen dapat uang dari tulisan. Nggak bisa. Saya bilang, saya menulis itu mulai dari awal SMP sampai sekarang umur saya 37. Itu berapa tahun saya menghabiskan waktu untuk memulai karir sebagai menulis gitu. Jadi jangan langsung pengen instan, saya hari ini nulis, saya pengen dapat uang, nggak bisa gitu. Gimana caranya? Semakin cepat kita berproses menulis, semakin cepat kita dapat uang gitu. Karena apa? Mereka yang mau membayar kita sebagai penulis tidak hanya menginginkan tulisan apa adanya, cuman tulisannya memang ada nyawa, tulisannya memang ada informasi, tulisannya memang setelah orang membaca tulisan itu ada insight, ada ilmu baru yang dia peroleh. Dan untuk mencapai itu ya harus dilatih dari hari per hari tanpa lelah. Intinya sih memang betul. Ini saya mau masukkan lagi ya. Di dulu tuh ada pepatah bilang bukan kesulitan yang membuat orang takut, tapi ketakutan yang membuat orang sulit. Nah, itu sih sebetulnya. Itu yang pepatah yang saya ambil tuh. Oke. Next, kira-kira Bu, karena ini waktunya juga mulai singkat ya. Tinggal di komplek ini gimana pengalaman Ibu? Kalau saya bilang sebetulnya asik ya. Saya hampir 10 tahun saya tinggal di Jakarta. Setelah 2 tahun pindah ke sini, sebenarnya enak, nyaman, dengan harga murah ya. Harga perumahan itu jauh banget dibandingkan dengan Jakarta ya. Cuman kompleksnya nyaman, rapi gitu. Kita pengen dapat apapun cepet gitu. Kecuali mungkin saya keluhannya mall ya. Mall. Nah itu dia tuh, tag ke pengembang. Ayo dong, ini udah banyak banget nih. Saya harus banget ke Medland. Iya betul. Daripada kita keluar biaya jalan, mendingan Anda bikin tempat hiburan yang menarik gitu loh. Well, ini enak banget suasananya. Iya. Itu recommended cuma satu mall. Udah itu aja. Udah beberapa orang tuh yang ya, tapi mudah-mudahan sih itu ada apa yang di baliho itu, ya nggak tahu lah, itu mall apa nggak tahu lah, mudah-mudahan ya. Oke, selanjutnya Bu, ada pengalaman yang menarik nggak selama ini? Tadi kan Ibu udah banyak menulis. Oke, mudah-mudahan menjadi insight ya ke pendengar, penonton. Kira-kira buat yang baru tinggal di Citra atau di komplek itu gimana? Maksudnya menurut pengalaman Ibu, ada nggak hal-hal mistis gitu, atau mungkin hal-hal pencurian, atau gimana? Pernah nggak Bu? Kalau saya pribadi, pencurian saya pribadi ya Mas ya, nggak pernah sih Mas, nggak pernah gitu. Cuman hal mistis wajar lah gitu, namanya saya dulu pertama ngontrak di sebuah rumah yang lama nggak berpenghuni gitu. Hal mistis, saya tuh perasaan kalau malam setelah jam 11 nggak pernah ketok-ketok. Cuman saya dapat laporan dari warga itu katanya saya tuh ketok-ketok palu lah, padahal tuh enggak gitu. Cuman ya
wajar aja gitu, terus bau pandan di dalam rumah. Tapi ini bukan yang di Citra ya? Apa Citra. di Citra? Ya, Masih terjadi? sekarang nggak gitu. Udah ya awal-awal aja sih Mas. Tapi nggak di Citra aja sih kayak gitu Iya ya. sih, semua sih. Ya. Kayak gitu. Kanan kiri kosong apa udah isi? Yang dulu saya pertama tinggal tuh yang kanan isi, kiri kosong gitu. Cuman oke. kompleksnya padat kok, di Cemara kan padat. Iya betul. Oke, mudah-mudahan ini menjadi insight buat teman-teman. Jadi apa ya, pengalaman baru. Kita ngobrol dengan segmen ini namanya segmen orang komplek lah, mas. Ngobrol orang komplek ya, ngobrol komplek lah, obrolan komplek gitu. Nah, mungkin nanti teman-teman kalau misalnya ada yang berminat punya pengalaman tadi, Bu Yaya sharing. Ternyata ibu rumah tangga tuh bisa jadi penulis dan menghasilkan gitu ya, sharing-sharing sampai bisa membiayai kedua anaknya gitu, walaupun sempat divonis ADHD ya. ADHD. ADHD. Tapi sekarang udah mulai aktif ya, berarti ya sudah. Alhamdulillah udah Oke. mulai perlahan normal. Iya, alhamdulillah, kita doakan anak Bu Yaya semua, anak-anak kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat dan semuanya tidak kekurangan dari satu lain pun. Oke, saya mau balik lagi ke anak nih Bu. Ya. Bagaimana menguatkan hati? Itu kan tidak semua bisa. Mungkin di teman-teman juga ada yang nonton, ada yang punya pengalamannya sama. Itu bagaimana Bu untuk menguatkan Bu? Saya menguatkan hati, sadar ya Mas ya. Pertama, nggak semua Tuhan itu memberikan ujian, nggak mungkin di luar batas. Dan saya yakin ibu yang diberi anak atau orang tua ya diberi anak berkebutuhan khusus, pasti Tuhan sudah yakin dia mampu. Jadi kalau saya diberi anak istimewa, berarti saya orang tua istimewa. Yang bisa, saya termasuk orang tua istimewa yang bisa menjalankan kehidupan seperti itu. Walaupun nggak dibungkiri, kadang mental jatuh ada gitu ketika anak dibandingkan dengan orang lain. Bahkan ketika misalnya kamu sih dulu hamilnya nggak pakai gunting atau nangis. Mitos-mitos ya. Kamu sih asal los aja, jadinya setannya nempel tuh ke anakmu gitu. Mitos ya. Itu menjatuhkan mental juga. Cuma kembali lagi saya nggak mau mental saya terjatuh, walaupun saya jujur saya mudah jatuh dengan omongan orang ya. Makanya saya memilih sebuah tempat area jauh dari keluarga. Saya pengen tinggal sendiri di mana saya bisa aktif, produktif tanpa harus terdistraksi dengan mental yang sering dijatuhkan oleh orang lain. Tapi sadar nggak sadar, dibandingkan orang lain justru kadang keluarga kita sendiri atau orang-orang terdekat sendiri yang menjatuhkan mental. Itu bagaimana cara mengantisipasinya? Kalau Ibu Yaya kan memilih untuk tinggal di luar gitu ya. Iya, di luar keluarga besar. Iya, artinya membuat koloni sendiri gitu ya. Walaupun nggak koloni juga, masih ada tetangga. Iya. Untungnya tetangganya support. Oh iya, itu oke. Terus Bu, satu kata mungkin ikhlas ya kali ya. Iya. Ikhlas itu ikhlas nggak mudah ya. Ikhlas suatu keadaan yang terpaksa, lalu terbiasa. Nggak mungkin loh satu detik kamu harus ikhlas, nggak bisa. Jadi terpaksa dulu menghadapi kehidupan anak yang seperti itu, lalu terbiasa. Oh ya udah, ternyata orang Citra Indah pun nggak cuma anak saya yang seperti itu. Ada beberapa saya temuin juga yang ADHD, autis, bahkan di Cemara ada gitu. Oh ternyata saya nggak sendiri gitu. Kayak gitu aja. Atau mungkin kalau saya nggak punya anak itu, saya masih tetap ngantor, masih menjadi orang seperti biasa, orang kebanyakan. Saya nggak bisa mengekspos saya punya potensi. Dengan saya punya anak seperti itu, saya terpaksa harus di rumah. Oh ternyata saya sadar ternyata saya punya potensi yang bisa dijual. Oke, closing statement mungkin dari Bu Yaya untuk penonton setia, kira-kira apa Bu terkait dengan jadi ibu rumah tangga, punya kreativitas seni tulis, terus punya anak yang spesial. Closing statementnya silahkan Bu. Oh ya, oke. Buat ibu rumah tangga terutama ya, jangan insecure apapun yang kita hadapi. Mungkin banyak rumah tangga, saya mah di rumah aja ngurus anak, saya nggak punya karir. Ibu,
kalau ibu, saya yakin kok setiap ibu rumah tangga punya potensi. Sedikit kerja keras aja, ibu akan dapat sebuah alasan untuk percaya diri bahwa saya masih bisa seperti orang lain. Saya masih punya masih punya potensi yang bisa dibanggakan gitu. Bukan, walaupun mungkin bukan pekerja kantoran, tapi saya masih punya loh potensi yang bisa dibanggakan untuk saya bisa bangkit dari insecurean itu. Itu aja. Oke, baik, terima kasih Bu Yaya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang berminat sharing, silahkan di kolom komentar di bawah atau di link deskripsi. Terima kasih, mohon maaf Bu Yaya, terima kasih sudah mau hadir. Teman-teman, kalau misalnya ada salah kata, ada perbuatan bisa dimaafkan, dan jangan lupa link deskripsi di bawah. Yang belum subscribe, like, komen, bagikan ke seluruh sosial media yang teman punya. Terima kasih Bu Yaya.